Selamat datang pada acara kami yaitu pengimbasan budaya positif. Kami di sini CGP berdua, saya dengan Bu Yudiastini mendapatkan tugas mengimbaskan materi yang telah kami dapatkan dalam program CGP ini. Untuk itu kami meminta kerelaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu hadir di sini, dan kami ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah rela meluangkan waktu untuk datang pada pengimbasan kami. Untuk mengawali kegiatan ini, alangkah baiknya kita mengucapkan syukur diberikan kesempatan berkumpul di sini. Untuk itu kita akan berdoa. Saya akan pimpin langsung dari tempat duduk Bapak Ibu, tidak perlu berdiri. Silakan duduk tenang, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kami melakukan presentasi, kami minta sambutan dari Bapak Subudi selaku Wakakurikulum untuk membuka acara kami ini sebagai perwakilan Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu waktu kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum yang menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan pengimbasan hari ini mewakili Bapak Kepala Sekolah, mari kita bersama-sama terlebih dahulu mengaturkan salam panganjali Om Swastiastu. Yang saya hormati ibu-ibu yang sedang mengikuti pendidikan atau pelatihan guru penggerak, program guru penggerak yang saat ini akan melakukan kegiatan pengimbasan, serta Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir dalam kegiatan ini untuk mengikuti pengimbasan yang akan diberikan oleh Ibu Agung dan Ibu Yudi. Terlebih dahulu yang sampaikan, sebenarnya untuk kegiatan ini seharusnya dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah, namun pada kesempatan ini karena Bapak Kepala Sekolah sedang ada kegiatan juga di SMA Wali Mandara, maka oleh Ibu Agung dan Bu Yudi yang diminta untuk membuka acara kegiatan pengimbasan kali ini. Bapak Ibu yang hormati, salah satu mungkin program dari kegiatan pelatihan guru penggerak ini, salah satunya adalah mengimbaskan tentang apa yang sudah mereka dapatkan selama mengikuti pelatihan kepada kita semua. Walaupun pada kesempatan ini karena sesuatu dan lain hal belum bisa menjangkau semua guru yang ada di SMA Negeri 1 Kubu Tambahan. Namun kegiatan ini sangat positif sekali di dalam rangka kita meningkatkan kompetensi kita selaku guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan juga
terkait dengan pembinaan kita kepada siswa-siswa kita, karena materi pengimbasan yang disampaikan kali ini terkait dengan budaya positif. Mungkin nanti lebih jelas ibu-ibu yang tergabung di dalam PGP yang akan menyampaikan secara detail budaya positif apa yang mestinya kita lakukan. Namun sebenarnya kita semua bisa mengikuti lebih awal terkait dengan kegiatan seperti ini di platform Merdeka Mengajar. Di sana ada salah satu terkait dengan pelatihan mandiri yang mungkin sudah pernah dia informasikan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pelatihan mandiri itu. Nah, di sana ada berbagai topik terkait kegiatan pelatihan. Memang cukup banyak modul-modul yang harus Bapak Ibu baca di sana. Salah satu mungkin materi yang sangat menarik bagi tiap pribadi itu terkait dengan disiplin positif. Mungkin nanti apa ada kaitannya dengan disiplin positif itu yang nanti akan dipaparkan terkait dengan budaya positif yang akan dikembangkan di sekolah. Mungkin materi di sana ada disiplin positif, ada beberapa hal yang mungkin baru bagi kita semua yang tidak biasa kita laksanakan. Yang kalau menurut yang pribadi itu bisa mengubah paradigma kita di dalam melakukan pembinaan kepada siswa. Mungkin nanti lebih jelas ibu-ibu yang mungkin menyinggung terkait itu apa itu, karena di sana ada salah satu strategi di dalam membangun disiplin positif pada siswa itu melalui strategi restitusi. Dan yang lainnya itu ada banyak modul di sana yang bisa Bapak Ibu cermati dan mungkin bisa sedikit mengubah pola atau paradigma kita tentang bagaimana membangun disiplin bagi anak didik kita. Jadi Bapak Ibu yang hormati, pada kesempatan ini yang sampaikan terima kasih banyak kepada Bu Agung dan Bu Yudi yang sudah meluangkan waktunya kemudian melakukan kegiatan pengimbasan untuk beberapa teman-teman kita di sini sehingga bisa paling tidak menyamakan persepsi terkait dengan materi budaya positif yang mungkin kita kembangkan di sekolah kita. Mungkin hal itu yang bisa yang sampaikan pada kesempatan ini. Maka karena dia diminta untuk membuka secara resmi, maka pada kesempatan ini kegiatan pengimbasan ini secara resmi dibuka. Oke, terima kasih. Yang tutup dengan para sakti. Om Santi 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 Om. Baik, selanjutnya kami akan langsung menuju kegiatan inti yaitu presentasi. Presentasi kali ini kami akan berbagi, jadi kami berdua yang akan presentasi. Untuk sesi pertama, sesi awal itu akan dilakukan presentasi oleh Ibu Yudi. Pada Ibu Yudi saya persilakan. Menyesuaikan dengan siswa juga kita bersama dulu.
Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sambil berdiri ya. Ya, terima kasih kembali saya ucapkan karena Bapak Ibu sudah berkenan hadir di acara kami, di acara pengibasan. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang budaya positif, ya. Ya, kami dari CGP Angkatan 5, ada saya Ketut Yudiastini dan Ibu Agung Putri Warsiki, memiliki tugas untuk menyampaikan atau mengajak rekan-rekan semuanya yang mempelajari apa yang telah kami pelajari di CGP. Ya, kita ketahui bahwa kita adalah semuanya keluarga. Jadi saya ingin keluarga saya semuanya ikut serta berkolaborasi nantinya ya sebagai komunitas satu sekolah Semansaku dalam rangka menerapkan budaya positif ini. Karena kenapa? Banyak sekali hal-hal baru ya yang dapat membuat kita sebagai seorang pendidik ya menikmati profesi kita sebagai guru. Benar-benar ringan kita menjadi seorang guru nantinya, bagaimana bersama siswa kita, bersama anak didik kita, bersama rekan-rekan kerja kita, jadi agar tidak ada gap nantinya. Ya, next Ibu. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kemudian langsung next lagi. Nah, dari awal ya, mungkin seperti yang diungkapkan barusan oleh Bapak Wakil Kurikulum, bahwa mindset kita beda, paradigma kita beda kalau dari dulu. Nah, kita apabila mempelajari di modul 1 itu di CGB ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kita ketahui dari dulu bahwa Bapak pendidikan, nah seperti itu kan Ki Hajar Dewantara, tapi tidak tahu apa sih filosofinya dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang sudah tuliskan di situ ya, menjelaskan bahwa tiap anak itu berbeda dan unik. Nah, yang tanyakan ke Bapak Ibu, wali ya, ini wali ya, ada yang tidak wali kelas di sini? Ya, 2 orang tidak wali kelas. Nah, kira-kira di kelas itu anak didiknya Bapak Ibu ada yang sama atau tidak? Tidak. Sikapnya sama atau tidak? Beda. Ada yang kembar di situ? Ada. Kembar itu wajahnya sama atau tidak? Sama. Sifatnya bagaimana? Beda. Tidak ada yang sama. Dan Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tiap anak itu berbeda, tiap anak itu unik. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan dari seorang pendidik kita sebagai guru adalah menuntun si anak untuk menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan, mewujudkan manusia yang mulia, artinya dapat memuliakan dirinya sendiri dan memuliakan orang lain. Ya, seperti yang kita ketahui, sekarang ini kita dituntut untuk membentuk siswa memiliki profil pelajar. Profil pelajar apa namanya Bapak Ibu? Pancasila. Apa saja nilai-nilai Pancasila? Yang diminta apa saja? Kan ada 5 di situ. Ya. Kreatif salah satunya. Gotong royong. Apalagi berkebinekaan global. Nah, yang kita lihat apakah di situ ada setiap anak itu harus ranking 1? Ada di situ? Ada dituliskan seperti itu di profil pelajar Pancasila? Tidak. Setiap anak harus juara. Ada seperti itu? Tidak. Yang diminta adalah perkembangan untuk karakternya, sifatnya, sikapnya. Ya, seperti yang dia ungkapkan juga, anak didik itu berbeda. Tiap anak punya minat dan bakat yang berbeda. Mohon maaf Bapak, saya membelakangi. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa. Ya, oke. Sekarang kita tanya dulu. Ibu Didi di depan mengajar bahasa Indonesia. Sekarang Ibu yang tanya Bu, Ibu Didi kalau ngajar seni budaya bisa? Ya tidak lah. Oke. Kemudian next, Rendra ngajarnya biologi. Sekarang Tiang tanya, apabila Rendra diminta untuk mengajar matematika,
harus belajar lagi. Nes, kita tanya di sebelah sini, Ibu Dia ngajarnya ekonomi. Kalau Ibu Dia diminta oleh Bapak Kepala Sekolah ngajar bahasa Bali, bisa? Nggak bisa. Nah seperti itu juga anak-anak. Jadi kita nggak boleh maksa. Tidak bisa dipaksa anak-anak kita. Sedangkan kita sendiri perjurusan, ya kan? Kita guru. Itu anak-anak. Istilahnya adalah namanya juga anak-anak, kan seperti itu ya. Nah, kita hanya bisa menuntun si anak didik. Apa minatnya, apa bakatnya. Kalau dia memang minat fisika, ya dituntun biar lebih fokus ke fisika. Kemudian ada anak yang suka menggambar misalnya, ya tidak bisa dipaksa, harus bisa matematika. Beruntung sekali ya kalau seorang anak itu pintar sekali matematika. Ya, saya tanya dulu, guru matematika Ibu Rita, kira-kira anak ibu yang bisa matematika, yang pintar matematika, ibu sudah tahu orangnya ya. Kira-kira pada saat disuruh menggambar, bisa tidak anak itu? Ada yang bisa dan ada yang tidak. Kadang mereka memiliki dua keahlian ya. Silakan Ibu. Kadang bisa matematika dan bisa menggambar, ya. Kemudian saya tanya lagi, yang bisa tulisan Bali misalnya, Bu Teresia, ya, pasti tahu anak-anaknya yang tulisannya bagus, yang lomba menulis Bali ya Bu ya. Nah kira-kira ketika yang pintar menulis Bali itu kita minta untuk mengerjakan soal kimia, kira-kira menurut Ibu? Ada yang bisa, ada yang tidak, tapi tidak sepenuhnya dia bisa semua mata pelajaran seperti itu kan? Nah itu beda lagi kan? Padahal dia pintar menulis, tulisannya bagus, tapi bahasa Balinya kurang bagus, seperti itu Bu. Ya, setiap anak itu berbeda. Setiap anak itu mempunyai minat dan bakat tersendiri. Jadi kita tidak bisa memaksa si anak harus bisa materi yang kita ajarkan. Ya. Kalau kemarin-kemarin Bapak Ibu ketika anak-anak dapat ulangan seperti gerak jalan 1, 2, 3, bagaimana perasaan Ibu? Bu Bapak bagaimana? Mungkin dia kayak keren-keren yang ketawa saja. Perasaannya bagaimana Pak? Biologi dapat 1, 2, 3. Metodenya yang salah atau materi saya yang sukar atau gurunya yang salah atau anaknya yang salah, seperti itu Pak ya. Oke, kita tanya lagi mungkin Pak Budiarto, Pak Putu, pernah anak didiknya dapat nilai di bawah KKM Pak? Pernah. Perasaan Bapak bagaimana? Pada waktu awal saya jadi guru, begitu memberikan ulangan, siswanya nilainya hancur, ya sedikit stres. Sedikit stres katanya Pak Putu, ya. Sedikit stres Pak. Kalau yang sekarang yang dapat nilainya sedikit banyak stres ya Pak? Kalau sekarang, kalau siswanya banyak nilai sedikit, tidak stres lagi. Oh iya. Karena apa? Karena kita hapus secara bermakna. Wah, berikan tepuk tangan kepada Pak Putu. Berarti Pak Putu sudah memahami, oh segitu kemampuan anak saya. Ya, bukan berarti kita mengabaikan, ya sudahlah, bukan seperti itu. Mungkin di pelajarannya Pak Putu kurang bisa, mungkin di pelajaran lain bisa Pak ya. Ya seperti itu. Ya, itu untuk pertama dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Next Ibu. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa bagaimana kita menghamba. Kalau dengan kata menghamba, kita bawahannya diinjak-injak seperti itu. Ya, oke. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat. Itu berawal dari kita. Makanya saya juga berpikir dari kemarin, oh guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa yang nggak kenal seperti itu kan? Apa sih maknanya sebenarnya? Toh juga dikasih gaji, ada TPP, ada TPG kan seperti itu kan? Apa sih maksudnya di sini? Nah, ketika kita melakukan tugas kita, profesi kita sebaik-baiknya, menuntun Anda, menghamba pada siswa, memperlakukan siswa sebaik-baiknya, kita diproses, on proses.
dan nantinya si anak menjadi orang yang mulia, kita tidak pernah tahu anak didik kita akan berdiri di depan, ya, di depan masyarakat misalnya, jadi seorang pemimpin. Kita tidak pernah tahu anak kita nantinya akan jadi anggota DPR, ya kan? Dan kita tidak akan pernah tahu kalau anak kita jadi pembisnis besar. Nah itulah maknanya. Oh, kita ternyata pahlawan tanpa tanda jasa yang nantinya menghasilkan seorang anak didik yang melebihi dari profesi kita. Itu suatu keberhasilan. Bangga tidak Bapak Ibu kalau seperti itu? Bangga. Sudah pernah merasakannya mungkin di masyarakat disapa, Pak Ibu Salim ini murid Bapak. Pernah seperti itu mungkin Aji? Sudah sering, ya. Sempat ya posisinya padahal lebih tinggi daripada Aji, tapi menunduk kepada Aji karena dulu adalah mantan siswa. Iya. Selanjutnya adalah melayani mereka dengan setulus hati, ya, memberikan teladan. Ini istilah dari Ki Hajar Dewantara, ya, membangun semangat dan memberikan dorongan untuk Nuri Handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Itu mindset yang perlu kita ingat sebagai seorang guru, bahwa kita tidak menggurui seorang anak, tapi kita menuntun, ya, apa minatnya si anak kita tuntun. Kalau memang minatnya di matematika, kita tuntun teruskan ke matematika, ya. Kalau minatnya di bahasa Inggris, kita tuntun seperti itu. Jadi kita tidak berusaha menyalahkan si anak ketika mendapat ulangan 1, 2, 3. Mungkin kita merefleksi diri, apa sih yang kurang, seperti kata Pak Rendra, apakah metodenya atau materi yang terlalu sulit, atau mungkin waktu penyampaian materinya yang terlalu pendek, seperti itu, ya. Oke, next. Nah, kemudian selanjutnya adalah kata disiplin. Ini sudah mulai terkait ke materi yang akan kita bahas kali ini. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Coba disimpan dulu dalam hati, ya. Apa sih yang tersimpan dalam hati kalau dengar kata disiplin? Kemudian yang terlintas, ya, ketika bilang disiplin, ya, bagian kesiswaan. Aji ya, kesiswaan Ji ya, anggota ya. Oke Ji, saya minta pendapatnya si Aji dulu. Kalau dengar kata disiplin itu apa yang Aji terlintas? Satu kata saja Ji. Dari kata disiplin. Peraturan Ibu. Oke, peraturan. Ya, ada lagi dari kesiswaan, pembina OSIS, Bu Ayu ya, Bu Ayu, bagian koordinator berapa? Kebetulan saya bukan. Menurut saya. Oke. Oh iya. Satu kata saja Ibu. Disiplin itu menurut saya kepatuhan. Kepatuhan Ibu. Taat, kepatuhan. Ibu Sri, disiplin. Kamu harus disiplin. Bagaimana Ibu? Patuh sudah. Taat. Apalagi? Hukuman. Oke. Silakan hukuman. Hukuman masuk plan. Oh, kalau disiplin hukum. Oke, hukuman. Ada lagi yang ingin menyumbangkan? Silakan operator. Kesadaran Ibu, kesadaran. Kalau sudah disiplin berarti dia sadar diri. Oke, ada lagi? Kebiasaan baik. Oke, kebetulan ada 6. Ada peraturan, ada kepatuhan, ada ketaatan, kemudian ada hukuman, dan ada kesadaran. Baru satu orang yang menjawab hukuman. Yang balikkan sekarang. Kira-kira Bapak Ibu pernah menghukum atau tidak? Nah, pernah loh. Ya, siap. Hukumannya apa sekarang? Sebentar dulu, saya mau tanya dulu. Ada yang tidak pernah menghukum siswa? Itu sekarang. Ada? Bapak Ibu mungkin sering tidak pernah menghukum siswa? Pernah tapi jarang, ya. Yang polos cantik cerita pernah menghukum siswa Bu? Pernah sekali. Oh, cuma sekali Bu ya. Sekali. Pernah sekali. Oh, gitu bahasanya. Baik, pernah sekali menghukum. Nah. Oh, penegasan. Oke dah. Pernah sekali itu menghukum siswa.
Saya tanya lagi sekarang, apa hukumannya? Oke, tadi Bu Didi sudah pengen sekali ngomongin hukumannya. Allah. Apa dihukum apa? Apa hukumannya, Bu? Hukuman cinta. Ya, ketika tidak buat tugas atau mungkin nilainya kecil, ibu kasih tugas atau mungkin anaknya bolos, mungkin dikasih hukuman apa, Ibu? Gimana, Ibu? Maju ke depan. Oke. Menyampaikan kenapa? Ya, itu hukumannya. Alasan-alasan kenapa sih kamu sampai lari dari pelajaran saya seperti itu, Bu ya? Pernah ada anaknya yang lari, Bu? Enggak. Terus kenapa dihukum itu? Mungkin masalahnya? Oh, terlambat. Oh gitu. Oh, karena terlambat akhirnya dihukum di depan kelas untuk menyatakan. Cuma bertanya. Oke, ditanyakan apa alasannya sampai terlambat seperti itu. Ya, kita tanya lagi. Yang mana yang belum tanya? Bu Sri, pernah menghukum anaknya, Ibu? Belum. Wah, luar biasa sekali Bu Sri. Apa memang karena anak didiknya luar biasa, tidak pernah membuat kesalahan, atau memang Ibu tidak suka menghukum, Ibu? Belum ada aktivitas yang perlu dihukum. Luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan untuk wali satu ini. Ya. Luar biasa. Berarti belum pernah menghukum, ya. Artinya dianggap aktivitas yang dilakukan anak didiknya wajar-wajar saja. Oh, namanya juga anak-anak. Seperti itu, Bu ya. Ya. Oke, sip. Satu hukuman lagi. Saya ingin tahu dari Pak Putu mungkin. Pak Putu, hukuman untuk anaknya mungkin. Menegur, ya, berarti bukan seperti Bu Didi berarti Pak ya, menegur, ya, bukan menghukum ya, iya ya, oke. Pertanyaan yang agak kritis sedikit, pernahkah Bapak Ibu menghukum dengan hukuman fisik? Tidak pernah, menyentil misalnya? Pernah menyentil, menyentil. Menjewer, oke, menjewer. Keplak? Oh pernah ngeplak satu kali, menjewer, mencubit, oke. Kalau Bapak di depan bagaimana, Pak? Pernah menghukum, Pak? Hukuman fisik tidak pernah. Iya. Hukuman fisik. Next, Ibu, apa yang ingin saya sampaikan dari kata disiplin ini, ya? Jadi di sini ada istilahnya disiplin positif. Kalau tadi dengar disiplin taat, teratur, hukuman. Nah, sebenarnya di sini kalau disiplin positif yang disampaikan pertama, ya, berbeda sekali, ya. Jadi belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, seperti itu. Justru hukuman itu salah satu alternatif terakhir, dan kalau memang tidak perlu dilakukan, semoga tidak dilakukan ya sama sekali itu hukumannya. Next, Ibu, setelah disiplin positif, kurang konsentrasi. Seperti yang diungkapkan Ibu Didi ya, menghukum katanya di depan. Kenapa terlambat? Ditanya alasan-alasannya kan. Nah, di sini tiap manusia itu melakukan suatu kegiatan pasti ada motivasinya, ada alasannya. Mari kita tanyakan ke diri sendiri bagaimana kita berperilaku, ya. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan, ya, atau ada dorongan dari orang lain, gitu misalnya. Apakah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau? Kalau sekolah mungkin karena ingin membeli makanan dulu. Nah, seperti itu mungkin alasannya. Ya, next Ibu, itu motivasi berperilaku. Nah, kita jelaskan sedikit tentang motivasi perilakunya, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku agar tidak dihukum. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan. Kemudian
itu akan berpengaruh pada mereka secara fisik, secara psikologis, dan tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang ini dimaksud dengan motivasi eksternal. Saya kira di pelajarannya Pak Putu Budiarto lengkap sekali di sini Pak ya. Motivasi untuk melakukan kegiatannya Pak ya. Apakah itu didorong dari luar atau memang dari dalam diri? Next, untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau kemarin kita prakteknya memikirkan si anak-anak, kenapa sih anak-anak itu belajar dengan rajin? Ada yang ingin mendapat penghargaan, ada yang ingin mendapatkan hadiah. Nah, seperti itu. Satu tingkat ini di atas dari mendapatkan hukuman, ya, perilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapat ketika dia melakukan sesuatu itu? Mereka melakukan tindakan untuk dapat pujian. Nah, kemudian mereka juga melakukan sesuatu untuk dapat hadiah atau pengakuan, dan ini termasuk motivasi eksternal juga, sama dengan yang pertama. Apa yang kita inginkan sebenarnya, ya, dari kata disiplin tadi, ya, kalau tidak salah di depan bilang apa, kebiasaan baik. Oke, itu sebenarnya yang dituju. Next Ibu, yang ketiga, yang tadi eksternal. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini sebenarnya tujuan dari, ya, silakan Ibu. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, seperti itu. Jadi mereka sadar dari dalam diri mereka sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Ya, jadi banyak sekali nilai-nilai universal yang akan dipercayai oleh seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian motivasi ini membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku yang seperti ini merupakan motivasi internal. Seperti itu untuk motivasi perilaku manusia. Next Ibu. Nah, sekarang ada istilahnya restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah restitusi? Pernah? Siapa yang sudah pernah mendengar sebelumnya? Kalau sosiologi mestinya banyak ini Pak ya. Restitusi Pak ya, hanya saja sekilas saja Pak ya, tidak diterapkan oleh kebanyakan orang Pak ya. Karena kebanyakan sekarang apabila seorang anak didik itu melakukan kesalahan, hukum masih seperti itu. Apabila kita melakukan restitusi ini, bagaimana jadinya seorang anak didik kita nanti? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki apabila mereka berbuat salah, sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia tanggung jawab sendiri. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi anak-anak diajarkan dari kecil untuk mencari solusi dari kegiatan atau masalah yang dia buat, ya. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, cita-cita dalam diri mereka ingin menjadi seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Rasa empatinya kepada orang lain itu bagaimana? Next Ibu. Ya, sebelum membahas itu tentang penerapan restitusi, saya ingin tahu, ya, ingin menyampaikan juga apa sih beda hukuman, konsekuensi, restitusi nanti terakhir ya. Di sini ada hukuman dan restitusi. Apabila sama, apa persamaannya? Apabila beda, apa perbedaannya? Next Ibu, hukuman dulu. Ya, next. Oke, ini gambarannya. Ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, apalagi hukuman fisik ya, itu akan menyakitkan. Tapi walaupun tidak fisik, hukuman secara visual juga bisa menyakitkan. Contohnya dengan apa? Kata-kata yang kasar. Ya, contoh, mungkin ada yang bisa kasih contoh visual? Kurang ajar. Kurang, apalagi?
Apalagi Mak? Ada umpatan-umpatan, misalnya contoh, kasih contoh. Hukuman verbalnya. Jujur. Ya. Bodoh. Ya. Apa lagi? Goblok. Ya. Terlebih berbicara kata goblok sambil megang kepala si anak. Goblok. Wah, luar biasa sakit hatinya si anak. Ya. Seperti itu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, ya. Jadi lebih halus sedikit si konsekuensi. Kalau si restitusi itu ada pilihan. Tergantung si anak mau milih yang mana. Itu nanti di anak. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, ya. Selama jangka panjang itu akan menimbulkan trauma, malu. Ya, jangankan anak-anak yang masih kecil dimarah di depan umum. Anak-anak yang gede sudah punya perasaan. Ya, pernah terjadi apa sih yang viral-viral di YouTube atau di Facebook itu kan karena kasus dari seorang guru yang memarahi mungkin secara verbal atau secara fisik sehingga diviralkan dan dikeluarkan si guru. Ya, tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Bisa-bisa Bapak Ibu kalau melakukan hukuman fisik atau verbal itu dijaga di depan gerbang atau di jalan tempat Bapak Ibu lewat sebab mengeliwat. Ada begitu kayaknya. Ya, pernah seperti itu? Mendapatkan kejadian? Tidak. Saya harap juga tidak seperti itu. Ya. Kemudian ada korban. Ya. Ada korban. Itu murid dan anak tersakiti sama dengan yang di atas, berlaku pasif agresif. Korban korban mendapatkan keadilan. Anggap seperti itu. Misalnya begini, seorang anak menjahili temannya, ya kan? Kan ada si korban. Misalnya salah, memang salah. Ketika seorang anak itu akan duduk, ditarik kursinya, kan jatuh. Kan jadi korban. Kita yang baru datang marah, ya kan, kamu goblok teman mau duduk, seperti itu. Si korban keadilan didapat karena si tersangka sudah dimarahi oleh gurunya, ya. Memang seperti itu. Tapi sebagai si tersangka yang mungkin punya motivasi, oh saya hanya ingin bercanda, saya hanya iseng, seperti itu akan mendapatkan sesuatu hal yang menyakitkan. Ya, mungkin ada ketidaksengajaan untuk menarik kursi, ada yang seperti itu, dan mau temannya ditarik. Ya, tapi memang ada yang jahil juga seperti itu. Motivasinya untuk apa itu? Si anak yang jahil kira-kira untuk mendapatkan apa dia? Perhatian. Iya, dia ingin mendapat perhatian dari teman-temannya. Ya, mungkin jarang ngobrol dengan si teman, ya. Atau mungkin dia ingin bercanda, ya, itu keinginannya. Namanya juga anak-anak masih ingin bermain-main. Nah, seperti itu. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan karena seperti yang tadi ditarik kursinya, itu contohnya. Dimarahi, dibedak tidak si pelaku, si tersangka, tapi dimintakan alasan. Ya, kenapa sih melakukan itu? Ayo minta maaf ke temannya, seperti itu. Dipaksa minta maaf sama temannya dulu. Walaupun si korban merasa tidak puas dengan kata maaf itu, ya, tapi sudah minta maaf, masalah usai. Seperti itu kan? Minta maaf. Bagaimana Ibu? Korbannya akhirnya merasa tidak puas karena hanya diselesaikan dengan kata maaf. Ya, konsekuensinya ya begitu. Korban ya diabaikan. Mau sakit dia, mau bagaimana, tapi udah ada kata maaf. Nah, seperti itu kalau di konsekuensi. Beda kalian di sini. Nah, restitusi, korban kemungkinan akan mendapat ganti. Ya, sebentar akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Mendapat ganti. Apa sih gantinya nanti? Ya, oke, dilanjut. Ya, uang mungkin. Oke, kita lihat setelah pariwara berikut ini. Ya, kemudian next di bawahnya lagi
Oke. Nah, peraturan di situ sudah pasti ada karena ada kata disiplin, kamu harus bla. Nah, seperti itu peraturannya. Kalau yang konsekuensi sama dengan yang dikatakan Ibu Didi tadi, apa sih alasannya kamu sampai terlambat? Apa peraturannya? Seperti itu ya. Kemudian bisakah kamu besok tidak terlambat lagi? Nah, seperti itu kalau konsekuensi. Kalau yang direstitusi itu beda lagi, lebih mendalam lagi. Ya, beda. Apa yang kamu yakini? Ada keyakinan dalam diri. Apabila dia melakukan itu, ya, keyakinan apa yang diingkari? Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk yang memang harus diperbaiki? Kalau direstitusi diperbaiki, sehingga si korban itu akan mendapatkan ganti rugi nantinya. Pokoknya tidak diabaikan, bukan mendapat keadilan saja, tapi dia mendapat ganti rugi. Itu nantinya. Oke. Next di bawahnya itu perbedaannya. Nah, di kesimpulan itu. Jadi hukuman itu sifatnya terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan, intinya sudah ada aturan, bla, kamu harus terima, seperti itu. Ya, sifatnya satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya bisa menerima tanpa bisa menolak. Ya, hukuman tanpa melalui kesepakatan. Hukuman sudah dituliskan. Ya, pasal 1, pasal 2 sekian. Ya, kemudian tidak ada pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya, dan hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan tersakiti oleh perbuatan ataupun kata-kata yang dibuat oleh si pemberi hukuman. Itu kesimpulan dari hukuman. Next, untuk konsekuensi, ini sudah terencana, ya, sudah disepakati, sudah diketahui oleh siswa apa aturannya, seperti itu, sudah dibahas dan disetujui. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas, ya. Apabila dilanggar kesepakatannya, bagaimana? Nah, itu untuk konsekuensi. Kemudiannya konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima, dan murid tetap dibuat tidak nyaman duduk, tapi dalam jangka waktu pendek, ya. Nah, itu untuk konsekuensi dan hukuman. Kita lanjutkan untuk restitusi. Silakan untuk Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Ini masih konsekuensi seperti apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Yudi tadi. Ya, masih konsekuensi. Ya, mungkin sedikit penekanan di konsekuensi. Itu biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Apa biasanya murid yang lakukan? Kalau kita sedang mengajar di luar kegiatan pembelajaran itu, murid ngapain ya? Main HP. Ya. Nah, konsekuensi karena dalam pembelajaran dia tidak mengikuti pembelajaran, ya, maka murid itu akan kehilangan waktu bermainnya. Maka dia harus menyelesaikan tugasnya. Dia kehilangan waktu istirahatnya selama dia tadi bermain HP-nya berapa menit, lain-lain. Ya, di sini, nah, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui oleh murid sebelumnya, sudah disepakati. Mungkin maaf Bu Yudi, ya itu restitusinya. Kembali yang merah ya. Di konsekuensi ini guru
masih sebagai monitor ya, memonitor sikap murid. Baik, saya akan lanjutkan ke restitusi. Ini ya baik, untuk restitusi tadi apa ada yang masih ingat Bapak Ibu apa yang dimaksud restitusi? Sebelum saya masuk ke di sini ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya, Bu Yudi. Kita kembali ya. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid. Proses menciptakan kondisi bagi murid, memperbaiki kesalahan. Jadi fokus di sini memperbaiki kesalahan. Ya. Fokusnya bukan pada kesalahannya, tapi memperbaikinya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Singkatnya, menguatkan karakter anak untuk dikembalikan kepada kelompoknya. Kelompoknya di sini ya ke dalam kelas. Jika anak itu melakukan kesalahan, setelah direstitusi kembali ke kelas, diterima lagi dengan baik oleh teman-temannya dalam satu kelas. Artinya tidak terus dikucilkan karena masalah itu. Itu intinya di restitusi. Baik, saya lanjut membahas ada 5 posisi kontrol dari restitusi. Ada yang pertama tingkatannya sebagai penghukum. Di sini kategorinya perilaku kontrol negatif. Tadi hukuman sudah disampaikan oleh Bu Yudi ya. Yang termasuk penghukum ya dalam bentuk tindakan perbuatan guru itu menghardik ya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Tadi mungkin sudah banyak ya contoh. Bapak Ibu juga sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh Bu Yudi. Kemudian ada tingkatan yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Ini apa namanya, level yang kedua, merasa bersalah. Ya, perbuatannya itu seperti berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kalau tadi pada penghukum, perkataannya itu bisa menunjukkan ini ya, seperti nadanya ancaman. Ya, kalau kamu tidak ikuti kata saya, maka saya akan ya bisa diputuskan. Mungkin bisa kasih contohnya Bu Didik. Kalau kamu tidak buat tugas yang tidak menurut, maka saya ya. Kalau di pembuat rasa bersalah, mungkin ini katanya yang lebih halus, tapi tetap membuat korban atau murid di sini ya merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Jadi merasa bersalah.
sudah mengecewakan ya, kan sudah ada perasaan kecewa, rasa bersalah gitu. Lanjut ke tingkat berikutnya yang ketiga, itu sebagai teman. Nah, di sini sudah tergolong perilaku kontrol yang positif. Ya. Tindakannya itu dari guru membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Wujud nyatanya dalam kata-kata bisa lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Jadi posisinya di sini setara ya, sebagai teman. Itu contoh kata-katanya. Ya, ini dalam posisi sebagai teman. Sebagai teman, ibu kalau sebagai teman membantu, ya ini posisinya masih sebagai teman. Ini contoh yang tidak mesti, itu salah duanya. Nah, nanti kita lihat lagi contoh yang lainnya. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya yang level yang keempat, di sini tergolong masih kontrol yang positif, yaitu sebagai pemantau. Pemantau di sini, gurunya ini berbuat menghitung dan mengukur. Ya, wujud verbalnya, kata-katanya, peraturannya. Jadi kita hitung berdasarkan peraturan yang ada, mencocokkan ya dengan peraturan yang ada. Apa konsekuensinya? Kalau kamu melakukan ini, apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Jadi memantau perbuatan anak bandingkan dengan peraturan yang ada. Apa yang telah kamu lakukan? Bertanya, berarti kan mencocokkan. Di sana kan ada maksud mencocokkan dengan peraturan yang ada. Nah, yang terakhir yang diharapkan kita berada di level yang tertinggi, level kelima. Ini sudah masuk dalam kontrol diri. Yang disebut itu levelnya manajer. Pada level manajer ini, yang guru lakukan itu mengajukan pertanyaan, mulai dari apa yang kamu yakini, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, apa yang dilakukan oleh anak itu. Misalnya dia berantem, apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, apakah kamu akan memperbaikinya? Terpotong ya. Pastinya kalau kamu, bagaimana kamu memperbaikinya nanti? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan kamu ganti dengan apa? Itu yang saya kurang rasanya juga itu, karena diperbesar terpotong jadi ya.
Yang berikutnya Bu Yudi, ada contohnya di sana. Ini nanti kalau dari modulnya bisa ada yang aslinya. Berikutnya hasilnya. Apa hasilnya dari masing-masing level itu? Level yang pertama, apa Bapak Ibu masih ingat apa level yang pertama? Ya betul, hukum. Ya, apa hasilnya apabila kita menerapkan level yang pertama? Kalau sebagai penghukum, ya cenderung memang murid menjadi mendendam, memberontak, ya, dia berbalik menyalahkan orang lain. Selanjutnya level yang kedua apa Bapak Ibu? Ya, membuat rasa bersalah. Apa hasilnya jika kita melakukan restitusi pada level yang kedua? Maka murid akan menyembunyikan, cenderung menyangkal. Karena apa? Ya, karena dia tahu kalau ini saya salah, saya diberikan konsekuensi ini, justru dia akan menyembunyikan kebenarannya. Kemudian pada level yang ketiga ada level yang ketiga apa tadi? Sebagai teman. Ya, sebagai teman, maka hasilnya siswa menjadi ketergantungan dengan kita. Jadi bila kita tidak melakukan itu, siswa menjadi tidak ada tuntunan, ketergantungan, ada yang kurang gitu ya. Lanjut ke level yang berikutnya. Ini masih yang positif ya, sebagai pemantau. Ini hasilnya ya, murid itu menyesuaikan bila diawasi karena merasa dipantau kan. Dipantau, saya dihitung skor saya kalau mengikuti peraturan ini. Jadi kalau ada yang mengawasi, maka perilakunya akan sesuai dengan peraturan itu. Jika tidak diawasi, bisa kembali ke perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan, karena masih berdasarkan peraturan. Nah, terakhir itu level yang kelima sebagai manajer. Diharapkan hasilnya menguatkan watak atau karakter. Berikutnya apa yang dikatakan murid tadi kan dari sisi gurunya. Pada level penghukum, murid cenderung cuek ya, saya tidak peduli. Kalau levelnya sudah dibuat bersalah, merasa bersalah, ya cenderung murid akan merasa bersalah, maka murid berkata, maafkan saya. Selanjutnya di level sebagai teman. Nah, ini yang merasa ketergantungan. Saya pikir bapak atau ibu teman saya, itu hasilnya. Jadi berpikir dia ke kita itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, karena kita lakukan sebagai pemantau. Ini yang tadi, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal ini. Ya, jika sudah melakukan hal tersebut, apa yang saya dapatkan? Apa nilai saya meningkat? Apa ada penghargaan? Apa ada hadiah? Dihitung poinnya, kan itu. Terakhir di level manajer yang kita harapkan
ini ada kontrol diri dari muridnya, itulah yang dibangun kesadaran dirinya, dibangun keyakinannya. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Muncul dari dalam dirinya, saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara apa? Saya sudah melakukan ini, saya akan memperbaiki ini dengan cara apa? Mengganti ini dengan cara apa? Apakah rasa tidak nyamannya itu? Yang terakhir yang diharapkan dampaknya pada murid. Kalau pada level penghukum, dampaknya pada murid mungkin ini yang kita rasakan ya, masih mengulangi kesalahannya secara berulang kali, perilakunya jadi agresif. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya sudah dihukum, masih melanggar lagi, malah lebih agresif. Kalau kita membuat rasa bersalah, gimana perasaan anak? Selain kita kata-katanya membuat anak itu kecewa, maka bisa jadi anak itu merasa rendah diri ya, merasa gagal, merasa tidak berharga, tidak dihargai. Kalau pada level teman, maka siswa itu menjadi tergantung. Jika dia melakukan kesalahan, ya gurunya di sini kan seperti yang kata-kata tadi ya, nanti bapak atau ibu gurunya yang membereskan masalah saya. Tergantung jadinya pada bapak atau ibu guru, sehingga cenderung murid itu tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan sendiri apa yang mesti dilakukan atas tindakannya itu. Berikutnya di level pemantau, dampaknya pada murid ini menitik beratkan dampaknya pada diri sendiri. Ini yang motivasi yang tadi ya, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman, motivasinya mau yang mana? Karena dipantau. Nah, yang diharapkan tentu pada tingkat restitusi yang kelima, yaitu sebagai manajer, kita sebagai guru diharapkan sebagai manajer, sehingga berdampak pada murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Itu yang diharapkan. Dari kelima ini, ya kalau ibarat saya mengibaratkan seperti kelas-kelasnya ya, kelas 1 sampai kelas 5, kita diharapkan memang di tingkat atau level yang terakhir sebagai manajer. Lanjut Bu Yudi, bagaimana melakukan restitusi itu? Di sini ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, langkahnya adalah menstabilkan identitas. Ya, kata-katanya itu bisa seperti itu. Secara teori kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mungkin nanti di segitiga restitusinya ada contoh kalimatnya ya Bu, menstabilkan identitasnya. Selanjutnya langkah yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan teori kontrolnya, ya semua perilaku memiliki alasan seperti yang tadi dicontohkan. Mungkin siswanya itu sudah punya pulpen, kenapa ambil pulpen temennya? Kira-kira kenapa?
5 kebutuhan dasar ya manusia. Itu ada kebutuhan bertahan. Jail Ihsan itu bisa kita masukkan dalam kebutuhan dia fun ya betul, hiburan, bersenang-senang sebenarnya, namun dia tidak sadar itu merugikan orang lain. Lanjut, langkah yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal ya. Berhubungan dengan keyakinan ini ada baiknya, di sini kan banyak Bapak Ibu wali kelas, mulai dari membangun keyakinan kelas. Saya lanjut dulu ke segitiga restitusinya. Ya. Jadi langkah pertama ini segitiga ya, segitiga bukan segitiga pengaman, segitiga restitusi. Jadi langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Kalimat yang bisa digunakan oleh kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang kita katakan ke murid. Kita stabilkan identitasnya. Memang anak ini bersalah, tapi tidak kita tambah gaungkan, tidak kita pojokkan. Bisa juga dengan kalimat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sehingga gimana ya? Jangankan murid, kalau kita sendiri diberikan kalimat yang seperti itu gimana rasanya? Dibandingkan dengan kalimat begitu saja kamu tidak bisa. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau diberikan kalimat seperti ini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau menurut Bu Sri Dharma gimana? Jadi itu seperti, oh ternyata ada yang melakukan hal sama seperti saya. Jadi dia mungkin menganggap berarti itu biasa. Iya, benar sekali, dibandingkan masa segitu aja kamu nggak bisa, goblok, bodoh gitu kan. Ya, ini kita stabilkan identitas. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Disinilah kita menanyakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah tadi bersenang-senang atau dia ingin bebas, atau ada itu kebutuhan dasar penguasaan, ingin menguasai kelas, menguasai teman gitu. Bisa juga dengan kalimat, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baik, untuk melakukan segitiga restitusi ini berarti apa yang harus ada Bapak Ibu? Kira-kira ya, keyakinan kelas. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas? Bapak Ibu di sini banyak ya sebagai wali kelas. Ini bisa Bapak Ibu lakukan di kelas, mulai dari menginventaris dulu nilai-nilai yang berharga yang akan nantinya digunakan sebagai keyakinan kelas. Jadi dibuat, boleh ditulis di papan apa nilai-nilainya. Yang maksud nilai-nilainya itu seperti misalnya menghargai orang lain, bergotong royong, saling menghormati orang lain dan saling menghormati. Ditulis, kemudian dipilih dari sekian nilai itu mana yang mau digunakan sebagai keyakinan kelas. Misalnya menghargai milik orang lain, menghargai milik orang lain.
Kemudian bertanggung jawab terhadap fasilitas kelas. Jika sudah ada keyakinan kelas, kemudian bisa hasil diskusi atau kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan kesepakatan itu ditempel di dinding kelas. Kemudian jika ada siswa atau murid yang tindakannya tidak sesuai dengan keyakinannya, itu tinggal ditanyakan saja. Misalnya, ini yang sering terjadi ya, kita sekarang P5 pembersihan, ada sapunya yang dipakai main-main sampai patah. Kalau seperti itu, nilai apa yang tidak sesuai Bapak Ibu? Kira-kira itu bisa masuk keyakinan yang mana? Sehingga nanti bisa kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kalau menurut Pak Budiarto apa? Pak Budiarto kan juga wali kelas. Kedisiplinan. Kalau Bu Sriatini bertanggung jawab terhadap fasilitas kelas. Nanti di restitusi kita akan minta siswa itu untuk bagaimana memperbaiki apa yang dia perbuat. Bukan kalau ada yang mematahkan sapu seperti tadi, kalau kita berikan berdiri di depan kelas itu jadi termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau kita restitusi, ya, mungkin mulai dari yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baru ditanyakan. Kamu tentu punya alasan kenapa mematahkan sapu ini. Apakah ya memang tidak sengaja diinjak atau bermain-main, tapi tentu saja itu merusak fasilitas kelas. Selanjutnya di keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Kalau sudah menyepakati bertanggung jawab terhadap semua fasilitas kelas, seperti itu misalnya, maka Bapak Ibu guru bisa menanyakan apa yang bisa kamu lakukan seperti yang di kalimat itu tadi untuk memperbaiki keadaan ini. Boleh juga kamu ingin menjadi orang seperti apa? Maksudnya yang kita harapkan kan dia tetap ingin dikenal sebagai murid yang baik. Ya seperti itu. Bagaimana caranya memperbaiki kondisi itu? Yang kita harapkan siswa itu kan mengganti sapu itu bagaimana kembali seperti semula, sebenarnya seperti itu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Itu kata-katanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Udah jadi ya. Baik, hanya sekian yang bisa kami sampaikan. Ya, hanya sedikit dari banyak sekali sebenarnya masih materinya. Harapan kami, saya sendiri bersama Ibu ini mungkin nanti juga menyampaikan harapan. Mari kita bersama-sama melakukan restitusi ini sebagai wujud nyata. Yang pertama, implementasi kurikulum Merdeka. Yang kedua, melaksanakan
filosofi dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Mari kita bersama-sama terapkan, kita semua sebagai guru mata pelajaran maupun wali kelas, menguatkan keyakinan kelas murid. Kemudian jika menemukan tindakan dari murid kita yang menyimpang, mari kita mulai mengurangi level 1 dan 2 tadi. Apa Bapak Ibu level 1 dan 2-nya? Hukuman dan membuat rasa bersalah. Ya, yang diharapkan memang level 5. Tapi kalau kita loncat langsung ke tangga yang kelima mungkin sulit. Mulai dari level 3, 4 dan akhirnya kita terbiasa di level yang kelima. Nah, sekian saja harapan saya. Baik, saya menyampaikan harapan sedikit setelah Ibu Agung Warsiki. Ya, jadi setelah pengimbasan ini kita berharap sebagai seorang pendidik, ya, kembali ke awal, kita bukan mendidik menggurui anak, kita menuntun si anak. Ya, diharapkan agar sekolah ini tidak ada lagi istilah hukuman, terlebih hukuman fisik. Ya, mungkin dulu kita akan merasa masih sering nyentil, teplak, karena mungkin emosi kita tidak terkendali. Ya, tetapi saya harapkan untuk ke depan bisa menjalankan restitusi ini atau minimal di posisi yang ketiga. Ya, kita sebagai teman lah dulu dengan si anak-anak. Artinya kita tidak memaksa anak agar jadi seperti kita. Belum tentu si anak itu searah dengan kita. Seperti itu Bapak Ibu, dan dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya dan Bapak Kurikulum sudah mendampingi kami berdua, Bu Agung Warsiki dan saya sendiri Ketut Yudiastini. Untuk akhir kata kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Selamat siang, salam Guru Gada.